Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka sangat takjub dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, ada ungkapan yang cukup populer yang sering dipakai kira-kira ya masyarakat milenial sekarang ini ya. Biasanya ada muncul itu kalau di akhir kisah, di akhir cerita, di akhir pengalaman begitu, orang merasakan sungguh bahwa happy ending ya. Sesuatu yang berakhir dengan sungguh-sungguh baik. Mesti ada tertulis dan suka mengatakan segalanya akan indah pada waktunya. Segalanya akan indah pada waktunya. Gitu. Ada teman yang menulis kisah bagaimana dia tidak menyangka kena COVID, lalu begitu meremehkan COVID sampai dia menderita ya. Hingga harus cukup lama di rumah sakit berjuang dari sakitnya ini. Tapi dia lalu menyadari betul bahwa dia salah dengan pandangannya yang pertama, lalu memohon pada Tuhan betul, selalu ada harapan kalau bersama Tuhan Yesus. Hingga akhirnya dia menulis, di akhir dia sembuh, dia tahu dia sudah banyak hal yang dilalui dalam pengalaman iman selama sakit, saat dia juga harus menelantarkan keluarganya, ekonominya morat-marit dan sebagainya, tapi kemudian sembuh dan pulih. Dia mengatakan segalanya akan indah, segalanya indah pada waktunya. Itu artinya bukan percaya kepada waktu, tapi percaya betul bahwa Tuhan itu sumber pengharapan, itu Tuhanlah yang menjadikan dia sembuh, Tuhanlah yang menjadikan semuanya itu baik gitu. Ungkapan ini sama seperti yang sungguh dirasakan oleh bangsa Yahudi pada saat mereka melihat kehidupan mereka yang juga compang-camping porak-poranda karena penjajahan bangsa Romawi, terlebih di daerah Tirus dan Sidon, di wilayah-wilayah pinggiran yang jauh dari kekuasaan ya. Itu seringkali mereka itu jadi korban saja. Dan pada saat melihat Yesus itu bisa menyembuhkan orang yang tuli dan gagap, mereka merasakan betul ini segala-galanya dijadikan baik. Segala-galanya, dia melihat segala hal, mereka melihat segala aspek kehidupan, melihat apa yang diperbuat Yesus itu segala-galanya itu dijadikan baik. Nah, ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, inilah warta minggu ini. Anda dan saya diajak untuk kembali menekuni pengharapan, bukan pengharapan
yang melambung ngawur begitu, tapi pengharapan yang penuh dengan iman bersama Yesus itu. Pengharapan yang baik bahwa segala hal itu, segala-galanya akan menjadi baik. Ini kita ini kalau secara antropologis biasa mulai kecil, bahkan kelahiran Anda dan saya itu juga dari pengharapan orang tua kan. Moga-moga lahir selamatlah Pratisto ini kan begitu. Berharap Anda juga lahir ini juga pasti dari doa pengharapan orang tua. Ya, kita kecil, balita, semoga tumbuh jadi anak yang baik, yang dewasa dan baik. Sekolah TK, SD, nanti kalau naik kelas, semoga naik kelas. Pengharapan, bahkan orang tua ada yang kreatif. Nanti kalau kamu naik kelas, kita jalan-jalan ya, itu memberi pengharapan. Supaya bersemangat, ada harapan. Nanti kalau kamu sudah naik kelas, kamu berarti sudah lebih gede lagi. Kamu akan ditambahi, diberi tanggung jawab yang lebih. Pengharapan. Hidup kita itu ternyata sejak dari lahir ya sampai terus nanti itu terisi dengan nada pengharapan ini ternyata. Tidak pernah kita itu lepas dari pengharapan-pengharapan, dan setiap pengharapan menjadikan kita menjadi lebih baik. Berharap menjadi lebih baik, menyelesaikan tugas-tugas menjadi lebih baik ya. Sembuh dengan hidup lebih baik lagi dan sebagainya gitu. Dalam situasi terpuruk ini pun Anda dan saya diajak untuk terus juga berharap segala-galanya itu menjadi baik. Itu yang menjadi sebenarnya tidak susah bagi manusia, bagi kita semua itu untuk berharap segala-galanya menjadi baik gitu. Asalkan memang bukan pengharapan yang kosong dan mengawang. Dan syukur Anda dan saya ini memiliki Allah yang menjadi manusia. Kristus yang real hadir bagi bangsa Yahudi juga real bagi kita semua itu. Sehingga pengharapan terus, bahkan menjelang kematian dalam kondisi apapun, kita berharap saya tidak akan mati selesai hidup saya gitu. Kan terlalu ditanamkan pengharapan bahwa kita akan kembali kepada Allah, hidup ya dalam kedamaian kekal. Makanya kita ada intensi misa, selalu berharap sampai akhir pun berharap berjumpa bersatu dengan Tuhan, berharap hidup bahagia bersama saudara-saudara kita. Puncaknya kan di situ. Ternyata tidak pernah lepas kita itu memberi pengharapan juga kepada sesama kita. Ayo kamu bisa, ayo kamu mampu dan sebagainya. Dan ternyata itu yang penting dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Bagaimana hal-hal yang terpuruk itu membuat kemudian bisa jadi manusia itu jatuh dalam keputusasaan gitu ya. Tapi pengharapan bahwa Allah hadir itu yang diwartakan, bahwa Allah itu beserta kita, itu apa yang dia alami oleh bangsa Yahudi. Dia menjadikan segala-galanya baik. Kalau refleksi tadi orang mengatakan bahwa ya itu akan indah pada waktunya. Kalau segalanya baik ya termasuk orang yang lumpuh berjalan, orang yang bisu bicara, orang yang tidak mendengar itu bisa mendengar dan sebagainya, segalanya akan menjadi baik. Dan saya kira itu yang menjadi warta pemulihan dari cinta kasih Allah bagi kita semua itu. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, ternyata untuk berharap dan mencapai hal itu tidak hanya sekedar harap-harap begitu. Ditunjukkan dalam kitab Markus ini bagaimana Yesus itu juga berjuang untuk menyembuhkan ya. Bukan bim salabim abakadabra selesai gitu, sembuhlah gitu, enggak. Itu yang menarik Injil hari ini, itu Yesus menarik ya, orang yang tuli dan gagap itu dari kerumunan, disendirikan. Bayangkan kalau orang di antara rombongan begitu banyak orang, lalu yang sakit ini ditarik sendiri, itu bagaimana usaha para rasul dan Yesus sendiri supaya ini tidak didengar banyak orang gitu. Itu pasti butuh usaha yang tidak mudah juga, karena Yesus kemana-mana diikuti orang. Itu yang pertama ya, disisihkan sendiri. Yang kedua, Yesus itu meludah, lalu Yesus itu harus memasukkan jari tangannya ke telinga orang itu ya. Di Jawa ini ada cerita Joko Budek. Joko Budek itu, kalau budek itu sakit telinganya ndelewer, itu bau.
Yesus memasukkan tangannya begitu. Usaha loh, nggak jijik loh, usaha. Lalu dia juga memegang lidah orang yang gagap itu. Di situ ditunjukkan meraba lidah, ya. Memasukkan jari ke telinga, meraba lidah. Tidak hanya itu, dia harus menengadah dan mengatakan efata. Jadi mau ditunjukkan di situ bahwa Yesus ini berjuang di dalam pengharapan untuk menyembuhkan orang itu. Yesus juga berjuang menunjukkan proses, ada yang harus dilakukan gitu. Bahkan mungkin ritualnya ini seperti ini itu cukup panjang gitu untuk menyembuhkan orang yang tuli dan orang yang gagap bisu ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita belajar dari sini bahwa pengharapan itu memang perlu diperjuangkan dan itu harus diisi dengan tindakan-tindakan yang bukan hanya sekedar angan-angan ya, berharap-harap, mengangan-angankan gitu. Tapi memang harus bahwa apa yang kita harapkan itu ayo, ya saatnya kita berjuang, saatnya kita melakukan sesuatu. Saatnya kita action, saatnya kita bertindak ini. Bahwa perubahan dalam hidup kita, dalam tingkat pengharapan supaya terpenuhi juga membutuhkan perjuangan bersama Tuhan gitu. Dan itu yang diwartakan kepada Anda dan saya, bahwa Allah tidak akan memberikan harapan kosong kepada mereka yang berjuang. Dia akan membantu untuk memenuhi bagi siapapun yang memiliki pengharapan pertama dan mau berjuang dalam proses jatuh bangun itu. Nah, tantangan milenial kita zaman ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, perlu diwaspadai ya. Sekarang ini orang mudah putus asa, mudah cuklek. Ya, kalau tidak tercapai, apa yang terjadi? Isinya rusak-rusakan. Ya, boleh jodoh nggak oleh ya, kalau dia nggak oleh tak rusak pisan gitu kan. Jadi ekstrimnya ekstrim sebaliknya gitu. Orang putus asa itu godaannya ke tingkat itu. Ya, nek saya mau baik nggak tercapai tak rusak pisan dah, supaya orang lain nggak dapat juga. Istilahnya rusak-rusakan itu. Itu tantangan kita saat ini. Bagaimana saya bisa menemani misalnya ada saudara, ada anak-anak kita, keluarga kita yang cugetan itu, wes enggak ya rusak-rusakan, enggak boleh diberi mainan ini, enggak boleh buanting dipecah gitu. Kita tahu anak-anak kita ada yang karakternya begitu. Ya, dilarang malah dirusak itu. Padahal harapan kita supaya hidup lebih baik kan begitu. Nah, kalau nggak sekolah sudah 2 tahun ini anak-anak nggak sekolah bisa naik kan gitu. Bayari guru nganggur lah, ini omongan-omongan rusak-rusakan gitu. Dan saat ini kita mengalami situasi-situasi di tengah-tengah antara orang berani berharap dan orang yang putus asa dan rusak-rusakan gitu. Sampai mau mengatakan ya sudah, ini memang masanya orang rusak-rusakan juga dalam situasi pandemi Covid ini. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita itu punya generasi yang melo, generasi yang baper-baper gitu ya. Sehingga pada saat berharap mau berjuang sedikit, ya kalau mengalami sesuatu lalu berhenti begitu saja, sudah enggak mau. Dan enggak mau berusaha berjuang dan sebagainya untuk terus, untuk gigih berjuang itu ya. Ini kita dipanggil untuk melihat bahwa enggak, perjuangan bukan pada diri kita sendiri dan untuk keluarga, tapi bersama Tuhan menjadikan segala-galanya baik ya, termasuk kehidupan kita dan keluarga kita gitu. Tapi kalau ini opo gak main zaman ini ya sudah putus asa dan sebagainya, dan memang iblis akan masuk pada saat orang putus asa. Ya sudah, selesaikan saja hidupmu, rusak saja semuanya, hancurkan saja semuanya. Iblis pasti suka dengan kehancuran. Dan itu yang sungguh kita hindari dan kita jauhkan, karena kita bersama dengan Allah itu membangun semuanya dengan baik. Bapak, saudara-saudari yang terkasih, yang terakhir itu zaman ini juga lupa bahwa kalau pengharapan itu tercapai, lupa bersyukur gitu. Ya. Karena apa ya? Ambisi, saya masih kurang dengan yang lain. Kalau yang dulu diperjuangkan setengah mati, setelah dapat ya sudah, cuman begitu saja. Seperti anak kecil sekarang itu pengen mainan baru, kalau dapat ya sudah,
bukan persoalan mainannya, tapi saya dapatkan barangnya aja. Tidak dihargai dan tidak sungguh-sungguh dipergunakan gitu. Kita juga zaman ini kita dibiasakan dengan ya media online ini, Tokopedia dan sebagainya, dengan digoda dengan banyak kita lihat beli barang-barang, hanya pengen saja, ambisi. Kalau sudah beli nggak digunakan, betul enggak? Sehingga enggak pernah bersyukur. Mencapai sesuatu enggak pernah bersyukur, lewat lagi, dilanjutkan ambisinya. Ini godaan kita untuk berharap dan merasa betul Tuhan bersama kita dalam pengharapan itu. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Anda dan saya dalam masa ini dipanggil untuk berjuang bersama Kristus sendiri dalam cita-cita kebaikan. Pertama-tama, tetaplah memiliki pengharapan yang besar. Seperti bangsa Israel, seperti bacaan pertama juga, segala-galanya akan dijadikan baik, dan Allah itu hadir. Allah itu mendampingi Anda dan saya dalam perjuangan ini. Jatuh bangun, kita harus tekun, kita harus tangguh terus memperjuangkan yang baik ini. Yang kedua, kita juga diajak untuk semakin yakin bahwa pada saat kita sungguh memperjuangkan itu, Anda itu juga membantu pengharapan orang lain, membantu pengharapan keluarga Anda, membantu pengharapan anak-anak Anda, membantu pengharapan suami istri Anda ya. Melihat pasangannya semangat berjuang, pasti mendorong yang lain itu juga ikut lalu memperjuangkan menjadi lebih baik itu. Nah, Bapak, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita sungguh yakin bahwa dalam segala lini kehidupan Anda, kita dipanggil untuk sungguh-sungguh memperjuangkan pengharapan kita bersama Allah secara konkret dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita ya. Kita juga bersama dengan saudara-saudara kita yang lain, itu menyembuhkan saudara-saudara kita yang sedang sakit saat-saat ini karena pandemi ini. Kita juga dipanggil untuk menyembuhkan yang sakit, merawat yang menderita juga, dan terlebih Anda dipanggil juga tahan ya, gigih di dalam situasi pandemi ini. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini sudah kehabisan semangat hidup, Anda yang sudah putus asa. Saya menyapa Anda yang mungkin hari-hari ini tidak lagi berani berharap, dan mungkin di depan itu suram melihat kehidupan Anda dan keluarga Anda. Hati-hati, semoga Anda tidak terjebur dengan godaan iblis untuk mengakhirinya dalam kegelapan. Saya menyapa Anda untuk bangkit bersama Kristus. Segala-galanya dijadikan baik. Pasti ada jalan. Meskipun tertatih-tatih, Anda dipanggil untuk berjuang, berani berharap, berserahkan kehidupan Anda dan keluarga Anda kepada tangan Kristus, dan terus berharaplah akan kebaikan-kebaikannya dalam kehidupan kita semua. Dan semoga kita semua yang sedang berjuang untuk kebaikan ya, Anda yang memperjuangkan kebaikan dan memperjuangkan pengharapan ya, berharap betul dalam situasi ini menjadi pulih, itu semoga Anda sungguh merasakan kedekatan dengan Tuhan, semakin disemangati di dalam iman, dan Anda sungguh bisa menjadi sumber-sumber pengharapan juga bagi orang-orang yang Anda kasihi. Berkat Tuhan menyertai kita semua.